Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa nusalli wa nusallimu ala abdihi wa rasulihi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa amalan mutaqabbala. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, senang sekali pada kesempatan yang penuh keberkahan ini kita dipertemukan kembali dalam melanjutkan kajian kitab kita Al-Insyirah fi Adabin Nikah, kitab kecil yang bahas tentang perkara pernikahan. Dan pada pekan yang lampau kita telah menyebutkan tentang menikah adalah sarana memakmurkan bumi, maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kriteria pasangan yang ideal yang seyogyanya setiap muslim berupaya untuk mendapatkannya. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berkata Ishaq Al-Huwaini hafizahullah tabaraka taala, fa in ra'a ma yad'uhu li nikahiha falyataqaddam ila khitbatiha mura'iyan fi dhalika umura. Apabila seseorang berhasrat untuk menikahi seorang wanita, maka hendaklah dia segera untuk meminangnya dan memperhatikan hal-hal berikut. Pertama, antakuna salihatan, hendaklah wanita yang akan dinikahinya adalah wanita yang saleh. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi SAW bersabda, tunkahun nisa'u li arba'atin, wanita dinikahi dengan sebab 4 hal. Limaliha, walihasabiha, walijamaliha, walidiniha. Dinikahi karena sebab hartanya atau keturunannya, atau karena kecantikannya, atau karena agamanya. Fadfar bidzatid din, maka nikahilah wanita yang baik agamanya. Taribat yadak, akan beruntunglah engkau. Maka dalam hadis yang mulia ini Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya kebanyakan manusia menikahi wanita. Demikian pula sebaliknya karena 4 hal. Mungkin karena hartanya, mungkin karena keturunannya, mungkin karena kecantikannya, dan mungkin karena agamanya. Dan apabila terkumpul dalam diri seorang 4 hal ini, subhanallah, sungguh beruntung orang mendapatkan orang-orang semacam ini. Dalamnya ada kecantikan, dalamnya ada agama yang baik, dalamnya ada harta, pemilik harta, kecantikan, keturunan yang baik, agama begitu indah, maka sempurna. Namun tak akan mungkin semua orang senantiasa mendapatkan apa yang diinginkan secara ideal. Semuanya harus terpenuhi. Jarang-jarang terkumpul dalam diri seseorang segala macam bentuk kebaikan, ada saja kekurangannya. Begitulah kehidupan ini, hanya Allah yang maha sempurna. Kadang cantik tapi kurang baik agamanya. Ya, kadang kaya tapi tak cantik. Kadang keturunan baik-baik. Ya. Tapi tidak ada hartanya dan seterusnya. Ketika ada 4 faktor ini tak terkumpul dalam diri seseorang, kata Nabi, fadhfar bidzatid din, maka beruntunglah engkau dengan menikahi. Ambillah keberuntungan, raihlah keberuntungan dengan menikahi perempuan yang memiliki agama. Ya. Maka ini kriteria pertama, dan ini harus didahulukan dari segalanya. Subhanallah. Apabila tak terkumpul dalam diri seorang perempuan kecuali agamanya semata yang baik, maka tak usah ragu, tak usah bimbang, ambil. Karena agama menentukan kebahagiaan seseorang. Dan dalam kehidupan sehari-hari kita melihat banyak orang yang pasangannya cantik luar biasa, namun tak bahagia rumah tangganya. Kenapa? Karena tak ada agamanya, tak ada akhlaknya, lisannya buruk. Subhanallah, tak ada yang sempurna. Yang penting agamanya baik, ambil karena agamanya dan utamakan agamanya. Fadhfar bidzatid din. Jangan gara-gara keelokan parasnya yang dijadikan sebagai hal yang nomor 1 dengan mentelantarkan perkara agamanya. Lihatlah bagaimana Allah Jalla wa Ala dalam surat, dalam Al-Quran Al-Karim, dalam surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk
tidak menerima lamaran daripada orang-orang tak seagama dengan kita. Wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Jangan pernah kalian nikahkan putri-putri kalian, saudari-saudari kalian dengan orang-orang musyrik sampai mereka beriman. Ya, wala abdun mu'minun khairun min musyrikin walau a'jabakum. Meski dia berstatus hamba sahaya, lebih utama daripada seorang musyrik walaupun engkau kagum dengan elok rupanya, kegagahannya. Subhanallah. Demikian juga Allah katakan, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Jangan pernah kamu menikahi perempuan-perempuan yang musyrik sampai mereka beriman terlebih dahulu. Wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Sungguh seorang budak sahaya wanita lebih utama untuk kau nikahi daripada seorang musyrik, perempuan yang musyrikah, walaupun engkau kagum dengannya. Kagum dengan hartanya, kagum dengan kecantikannya, dengan kekayaannya, tapi musyrikah tak ada guna. Ulaika yad'una ilan nar, karena mereka itu akan menyeru, mempengaruhimu, mengajakmu ke neraka, iyadzan billah. Ya. An Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah meridai keduanya, dia dan ayahnya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna dunya kulluha mata'un. Dunia ini semuanya adalah perhiasan, kenikmatan. Wa khairu mata'id dunyal mar'atu salihah, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita yang salihah. Seorang suami walaupun bergelimang harta benda di rumahnya, tak ada gunanya ketika istrinya tidak saleh, tidak salihah. Apa guna istri cantik tetapi berselingkuh? Apa guna harta benda? Subhanallah. Atau istri cantik tetapi mulutnya tak bisa dijaga, merendahkan suaminya, ya, menyusahkan suaminya, apa guna? Apabila seorang mendapatkan seorang perempuan yang salehah, sungguh dia telah mendapatkan keberuntungan yang besar. Dunia ini tak ada apa-apanya, gemerlapnya, kenikmatan, kekayaan, semuanya dibandingkan dengan wanita yang salehah yang menjadi pendamping hidup seorang pria. Allahu Akbar. Ini faktor pertama, jangan pernah dilupakan. Al-thani, berkata Syekh Abu Ishaq Al-Huwaini hafizahullah, adapun kriteria kedua, antakuna bikran, upayakanlah engkau menikahi seorang wanita yang masih dalam status perawan, belum pernah menikah, gadis belia yang tidak pernah menikah. An Jabirin qal, adapun dalilnya dari Jabir bin Abdullah, dia berkata, ya, sa'alani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah Rasulullah bertanya kepadaku, hal tazawwajta, apakah engkau menikah? Jabir bin Abdullah, ayahnya terbunuh pada perang Uhud. Sementara dia anak yang paling besar dan dia memiliki adik-adik yang kecil-kecil perempuan. Adik-adiknya, ya, perempuan-perempuan yang masih kecil sekali. Ya. Maka setelah ayahnya meninggal, ya, tak ada yang mengurusi adik-adiknya, dia pun menikah. Maka Rasulullah bertanya, hal tazawwajta, apakah engkau telah menikah? Qultu na'am, aku berkata ya. Qala biman, Rasulullah bertanya, dengan siapakah engkau menikah? Qultu bi fulanatin binti fulan, aku nikahi si fulanah binti fulan. Ya. Bi ayyi min kanat bil Madinah, dia adalah seorang janda, ya, di kota Madinah. Qala fahalla bikran, maka berkata Rasulullah, hai Jabir, mengapa tidak kau pilih saja yang perawan? Tula'ibuha wa tula'ibuka, engkau dapat, ya, bersenda gurau dengannya, dia pun demikian, bermesraan dengannya, dia pun demikian. Ya, maka ini menunjukkan hukum asalnya lebih utama seorang itu menikahi gadis, bukan janda. Karena itulah Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan kepada Jabir, mengapa tak perawan yang kau nikahi? Namun hukum asal ini bisa berubah. Kata Jabir, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, ya, kata Jabir, kunna indi niswatun khurqun, ya Rasulullah, masalahnya aku punya adik-adik yang masih belia kecil-kecil.
Fakarihtu an atihinna bimra'atin kharqa mithlihinna. Aku khawatir jikalau aku menikahi gadis yang belia seperti mereka, ya, maka adik-adikku tak terurus. Mungkin mereka bertikai, berkelahi, bertengkar, tidak memiliki kedewaksaan. Ya, faqultu hadhihi ajma' li amri. Aku katakan, ya Rasulullah, ini lebih beruntung bagiku, lebih maslahat bagiku. Qala asabta wa rashatta. Kata Nabi, kalau itu pilihanmu, karena hal itu engkau menikahi dia, ya, untuk tujuan itu kau nikahi dia, maka engkau telah milih yang benar. Ya, engkau telah tepat. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya, ya, dalam kondisi tertentu bagi seorang lebih utama menikahi janda daripada menikahi gadis. Ya, walaupun kita melihat dalam kehidupan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam hanya satu orang gadis yang nikahi Nabi, putri Abu Bakar Siddiq Aisyah radhiyallahu anha. Ya, istri yang paling dicintai Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam setelah Khadijah. Adapun selainnya Rasulullah nikahi dalam keadaan janda. Namun demikian tetap dikatakan bahwasanya hukum asalnya lebih utama adalah gadis yang dia tak mengenal ada pembanding. Seorang janda ada hal-hal positif, ada hal-hal negatif yang dapatkan. Dia memiliki pembanding antara suaminya yang pertama dengan suaminya yang kedua dan seterusnya. Ya. Maka kriteria janda ini bisa menjadi solusi, menjadi lebih utama dalam berbagai macam keadaan. Kadang-kadang karena tak ada yang mengayominya, ya, maka ketika itu lebih utama untuk dapat diayomi menikahi janda. Dan karena hal-hal lainnya, ya, mungkin karena anak yatim ada bersamanya dan faktor-faktor lainnya. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kriteria berikutnya dalam memilih pasangan, antakuna waludan. Hendaklah wanita yang akan dinikahi itu adalah seorang wanita yang subur, bisa melahirkan keturunan. Keturunan yang banyak dalam Islam, keturunan yang banyak dipuji. Kita hidup di zaman ketika orang mencela orang-orang yang memiliki keturunan yang banyak, dicela. Ya, orang yang memiliki anak banyak dicela. Subhanallah. Berbeda dengan konsep Islam. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam menyenangi umatnya banyak jumlahnya. Ya, nanti akan kita bacakan dalam hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, bagaimana mengetahui dia ini subur, memiliki keturunan banyak? Berkata Syekh Abu Ishaq, wa yu'rafu dzalika bin nadhari ila ummiha aw ukhtiha. Lihatlah bagaimana ibunya, lihatlah bagaimana saudari-saudarinya. Jika saudarinya memiliki keturunan yang banyak, biasanya demikianlah dengan keadaannya. Jika ibunya memiliki anak yang banyak, begitulah keadaannya. Ya, wa dzalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, yang demikian ini perintah anjuran menikahi wanita yang memiliki keturunan yang banyak, yang, ya, sesuai dengan perkataan Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, tazawwajul wadud al-wadud al-waluda fa inni mukathirun bikum. Ya, kata Nabi yang mulia sallallahu nikahilah perempuan yang memiliki sifat cinta kepada suaminya, yang memiliki kesuburan, dapat melahirkan keturunan yang banyak. Fa inni mukathirun bikum, sesungguhnya aku begitu senang, ya, dengan jumlah kalian yang banyak. Nabi menyenangi jumlah umat yang banyak. Subhanallah. Alangkah indahnya jika bumi dimakmurkan oleh umat Muhammad, orang-orang beriman yang bersaksi atas keesaan Allah Subhanahu wa taala, mengikrarkan kalimat la ilaha illallah, daripada, ya, dipenuhi dengan orang-orang kufar yang tak kenal Allah Jalla wa ala, yang tak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena itulah Nabi suruh untuk menikahi, ya, wanita yang memiliki kesuburan. Ada salah seorang yang dia menikah seorang perempuan, ya, yang dia mandul, maka Nabi katakan, tazawwajul walud al-walud, nikahilah perempuan yang sayang kepada suaminya, yang banyak melahirkan. Subhanallah. Ya, karena diantara tujuan menikah adalah memperbanyak keturunan. Ya, kata Nabi, fa inni mudhahin bikumul umama yaumal qiyamah, sesungguhnya aku akan bangga dengan jumlah kalian, ya, di hadapan umat-umat lain di hari kiamat. Dalam ayatnya mukatsirun bikumul umam, aku akan berbangga-bangga dengan jumlah umatku yang banyak. Dan kelak di hari kiamat, umat Nabi Muhammad SAW yang paling terbanyak setelah itu adalah umat Musa alaihissalam.
Ya, dengan hal ini kita nyatakan bahwasanya berbagai macam program-program membatasi kelahiran adalah perkara yang menyelisihi agama. Cukup 2 saja anakmu, cukup 3 saja anakmu, cukup 1 saja anakmu, ya. Ini menyelisihi syariat Islam, kecuali ada perkara-perkara yang memang darurat sifatnya. Ya, seseorang yang sulit melahirkan, jika melahirkan risiko berat, ya, akan membahayakan dirinya. Ketika itu dokter memutuskan hendaklah dia menutup rahimnya contohnya. Untuk pertimbangan semacam ini, ya, boleh membatasi kelahiran atas dasar saran dokter-dokter yang amanah, ya, yang diyakini kebenaran perkataan mereka, tak mengapa dia menutup, ya, kandungannya sehingga tidak lagi hamil. Ya, dia memiliki penyakit dan semacamnya. Jika tak ada alasan, tak boleh seorang batasi kelahiran. 2 saja, 3 saja. Karena karunia Allah berupa anak adalah karunia yang besar yang tidak Allah berikan kepada setiap orang. Yahabu liman yasha'u inatha. Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dzukura. Allah berikan kepada siapa yang dia kehendaki anak laki-laki. Wa yuzawwijuhum dzukranan wa inatha. Kadang-kadang Allah berikan kepada mereka ada anak laki-laki, ada anak perempuan, berpasang-pasangan. Wa yaj'alu man yasha'u aqima. Dan Allah jadikan siapa yang dia kehendaki mandul, tak punya anak. Subhanallah. Maka karunia besar ketika Allah SWT berikan kepada seorang wanita kesuburan, memiliki anak yang banyak, tak usah dia bersedih. Beginilah kehidupan. Banyak orang yang bersedih ketika mengetahui dirinya hamil, stres ketika dia tahu hamil. Subhanallah. Ya, kalau dapat digugurkan, dia gugurkan. Ya, bagaimana stres dengan rezeki Allah berikan kepadanya anak, rezeki besar. Lihatlah berapa banyak orang berusaha untuk meraih keturunan dengan berbagai macam cara. Jika dunianya harus semuanya dilepas, dia lepas agar dapat anak. Sebagian orang dapat anak menangis, menjerit, menggugurkan, la haula wala quwata illa billah. Adapun jika tujuannya membatasi kelahiran, bukan dalam rangka membatasi tapi menjaga jarak kelahiran, tak mengapa. Ya, mungkin di program 5 tahun sekali, 4 tahun sekali, 3 tahun sekali, tidak mengapa. Karena dalam tradisi para sahabat Nabi yang mulia SAW ada tradisi azal. Azal adalah sarana untuk menjaga jarak kehamilan. Azal adalah konsep mengeluarkan sperma di luar kemaluan. Tujuannya agar tidak menjadi tidak menjadi janin. Ini, ya, berkata Jabir, kunna na'zilu wal Qur'an yanzil. Kami melakukan, ya, azal sementara Quran turun. Maksud Jabir, sekiranya lah ini dilarang, pasti akan datang keterangan dari Quran melarang. Ketika Quran tak melarang, maka ini menunjukkan perbuatan tersebut dibolehkan. Maka boleh seorang menjaga jarak dengan berbagai macam alat kontrasepsi, tak mengapa. Apapun namanya, selama tidak membahayakan dan tujuannya bukan membatasi kelahiran. Wallahu ta'ala alam. Kemudian kita lanjutkan, oleh taqaddam ila khitbatiha min waliha. Selanjutnya, ya, setelah dia menemukan ada karakter-karakter yang baik, ini agamanya baik, ya, subhanallah, kemudian dia memiliki keturunan yang banyak, subur, memiliki kecintaan yang besar kepada suaminya, ya, maka berkata Syekh Abu Ishaq, hendaklah segera dia melamar wanita tersebut kepada walinya. Ya, bukan terjalan belakang, pacaran tak jelas, datang kepada walinya. Jika engkau berhasrat kepada seorang wanita, segeralah, ya, lamar dia kepada keluarganya, walinya, ayahnya kah, abangnya kah. Ya, jangan yang orang katakan zaman sekarang main belakang, jangan backstreet kata mereka. Kata Allah, fa'tul buyuta min abwabiha. Datangilah rumah dari pintu-pintunya, jangan loncat dari jendela, jangan dari belakang loncat. Banyak orang mau menikah loncat dari belakang, ambil anak orang, larikan, dipacari terlebih dahulu. Ya, dan bila tak mampu menahan syahwat, akhirnya berzina. Subhanallah, ini musibah. Ya, datangi walinya. Wali taqaddam ila khidbatiha min waliha, minta kepada walinya, kau ingin menikahinya. Wa yabtulun nikahu bi ghairil wali,
dan batal pernikahan, tak sah pernikahan tanpa ada wali. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi yang mulia SAW sabda sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin nakahat bighairi idzni waliha fanikahuha batil. Perempuan manapun juga yang menikah tanpa izin walinya, maka pernikahannya tak sah alias batil, batal. Batilun, batilun. 3 kali diulangi Nabi yang mulia SAW dalam hadis yang dikeluarkan Abu Daud, hadis yang sahih, dikeluarkan juga oleh Tirmidzi dan lain-lainnya. Ini menunjukkan tidak sahnya seorang perempuan menikah tanpa izin wali. Harus dengan izin wali. Wali boleh menikahkan langsung, boleh wali mewakilkan kepada yang dia pilih. Diwakilkannya kepada penghulu misalnya, diwakilkannya kepada si fulan, boleh. Tapi harus dengan izinnya, harus diketahuinya. Ya, bagaimana jika tak ada walinya? Ustaz, apabila tak ada walinya, maka yang menjadi walinya adalah hakim. Ya, misalnya dia tak punya keluarga, ayahnya telah meninggal, saudara laki-laki telah meninggal, pamannya telah meninggal, tak ada yang kira-kira dapat ditunjuk sebagai walinya. Kakeknya telah meninggal. Maka kata Nabi, "Fas-sultanu waliyyu man la waliya lahu." Maka penguasalah yang berhak menjadi wali bagi orang yang tak punya wali. Dalam hal ini yang menjadi walinya adalah kantor urusan agama. Ketika tak ada walinya. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkata Syekh Ishaq, wa ala waliha an yura'iya umuran minha. Ya. Dan adapun kepada para wali-wali wanita, ya hendaklah mereka memperhatikan perkara-perkara berikut ini. Sekarang kita tujukan nasihat kepada wali-wali wanita. Ya, sebelumnya kita berbicara tentang kriteria pasangan yang baik. Kita pindah kepada topik berikutnya, apa yang seharusnya dilakukan oleh wali wanita. Ya. Hendaklah seorang wali wanita, baik ayahnya, apakah abangnya, apakah pamannya, dalam hal ini ya memperhatikan hal-hal berikut. Al-awwal, pertama, an yatakhayyara laha man yatawassamu fihi as-salah wa taqwa. Hendaklah dia memilih laki-laki atau pasangan yang tampak padanya kebaikan, kesolehan. Jangan wali memandang hartanya. Dalam zaman yang begitu jauh nilai agama, yang pertama kali dilihat seorang adalah hartanya. Jika datang seorang laki-laki, bukan dicek agamanya, tapi hartanya. Apa yang kau miliki? Apa kerjamu? Berapa gajimu? Mana slip gajimu? Kau punya mobil? Kau punya rumah? Ini perkara yang tidak sesuai dengan konsep agama. Lihatlah kesolehannya. Subhanallah. Fa'innahu in ahabbaha akramaha. Karena seorang laki-laki soleh, kalaulah dalam pernikahan kelak dia mencintai sang istri, dia akan muliakan sang istrinya. Wa in karihaha lam yuhinha. Sekiranya memang tak baik, yakni pernikahan dia dengan wanita tersebut, tak berjodoh mereka, dia akan ceraikan dengan baik-baik dan dia tidak akan menghinakannya, menyiksanya, menzaliminya. Fa imsakun bima'ruf atau tasrihun bi ihsan. Konsepnya adalah ketika dia mencintainya, dia akan lakukan yang terbaik untuk sang istri. Ketika dia tak menyukainya, tasrihun bi ihsan, dia ceraikan dengan baik-baik, tidak digantung, tidak dizalimi dan semacamnya. Inilah ya manfaat, faidah, hal positif yang dapat daripada seorang laki-laki yang saleh. Karena itulah jangan seorang wali melihat terlebih dahulu hartanya. Allahu Akbar. Janganlah menikah karena harta. Engkau akan merugi, engkau akan, subhanallah, akan bersedih, engkau akan galau. Nikahilah karena agamanya. Terimalah pinangan seorang laki-laki karena agamanya. Ya. Apa kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang derajatnya hasan, dikatakan oleh Imam Tirmidzi dan Ibnu Majah dan Imam Tabrani dalam Mu'jam Awsat, Al-Hakim dan lain-lainnya, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fa'ankihuhu." Jika telah datang kepada kalian seorang yang kalian rela kepada agamanya dan akhlaknya, maka nikahkan dia dengan putri kalian, dengan orang-orang di bawah perwalian kalian. Nikahkan dia jika kalian melihat baik agamanya dan akhlaknya. Baik agamanya dapat diketahui dengan
hubungannya dengan Allah yang baik, salatnya di 5 waktu dia jaga, laki-laki jika dia laki-laki dia berjamaah di masjid. Ya, ketika bulan puasa datang dia berpuasa, dia memiliki harta yang telah cukup nisab dan haulta sampai dia keluarkan zakatnya. Lihat bagaimana hak Allah Jalla wa'ala. Jika hak Allah dia tunaikan, ada uang pergi haji dia haji, umrah dia pergi umrah, ini baik agamanya. Kemudian lihat yang kedua, wa khuluqahu, lihat pula akhlaknya. Bagaimana kita mengetahui akhlaknya baik? Lihat bagaimana bermuamalah dengan manusia. Kalau hutang sana hutang sini tak bayar, tak usah terima. Ya, lari dari sana, lari dari sini. Ke sana hutang, ke sini hutang, tak bayar. Ya, buruk akhlaknya, berkhianat dalam berjual beli, bertransaksi, berkhianat, berserikat, ya, berkhianat dengan teman serikatnya, baik dalam hal perdagangan dan macam-macamnya, berkhianat, tak jujur, tak amanah, ini orang tak layak diambil. Ya, sebagai menantu, lihat agamanya, lihat akhlaknya. Ya, baik enggak muamalahnya? Lihat, tanyakan kepada orang, bagaimana sifat dalam bermuamalah, bagaimana berbisnis, bagaimana berjual beli. Oh, dia kalau hutang tak bayar. Oh, dia payah itu membayar hutang. Ini orang tak amanah. Tak baik, jangan terima. Nanti kau susah, anakmu menjadi susah. Subhanallah. Illa taf'alu, sekiranya tidak kalian lakukan, yakni apa yang diperintahkan Nabi ini, menikahkan orang yang datang kepada kalian yang baik agamanya, akhlaknya, tidak akan lakukan, kalian pilih yang lainnya karena faktor dunianya, karena faktor kecantikannya. Ya. Ditolaklah karena dia tak elok, dia tak cantik, karena tak ada dunianya. Subhanallah. Tak peduli walaupun dia datang dengan hafalan Al-Quran yang subhanallah mutqin, tak peduli dia. Karena dia tak berguna baginya hafal Quran, baginya adalah dunianya, mana hartanya. Illa taf'alu, sekiranya kalian tak lakukan wasiat Nabi ini, takun fitnatun fil ard, akan muncullah fitnah di bumi. Fitnah bisa berarti azab, sengsara, kesengsaraan, petaka, musibah. Alangkah kasihannya wanita ketika dia dapat seorang laki-laki yang tak baik agamanya, tak baik akhlaknya, musibah bagi hidupnya. Ya, ditinggalkan, tak diberikan nafkah, tak didatangi, tak dikunjungi, tak dicampuri. Ya, abaikan, musibah besar. Fitnatul fil ard, muncullah fitnah di bumi. Ya, berselingkuh, wa fasadun arid, muncullah kerusakan yang besar. Subhanallah, banyak dalam kehidupan rumah tangga orang tak memperhatikan agama, rumah tangganya hancur, lebur. Wallahul musta'an. Berikutnya yang kedua yang diperhatikan wali, ya, alla yughaliya fil mahri. Janganlah wali itu terlampau tinggi menetapkan standar mahar. Ya, engkau bukan sedang menjual anakmu. Mahar itu bukan artinya kau jual anakmu. Subhanallah, anak itu tak dapat dengan harta. Banyak wali-wali menganggap anak itu menjadi mulia kalau maharnya besar, maharnya banyak. Kalau anda kata maharnya kecil, maharnya tak seberapa, ya, dia tak akan terima. Banyak wali-wali bertanya, berapa maharnya kau bisa berikan? Ya, saya bisa memberikan sekian, Pak. Berapa? 1 juta. Oh, tak bisa. Ya, zaman sekarang apa 1 juta? 5 juta, Pak. Tak bisa. Zaman sekarang apa 5 juta? Jadi berapa? Kau berikan 100 juta minimal. Itu hanya untuk pesta aja lu. Ya, belum lagi nanti perangkat rumahnya, belum lagi. Masya Allah. Banyak akhirnya orang menunda pernikahan. Kenapa? Banyak tetek bengeknya yang dibebankan oleh wali wanita kepada pria. Akhirnya dia harus bekerja banting tulang. Subhanallah. Ya, keras keringat, bertahun-tahun mengumpulkan harta. Ya, terhalang untuk menikah gara-gara dipersulit. Allah musta'an. Muncullah fitnah, muncullah musibah. Karena akhirnya mereka karena ingin cepat menikah, mereka berzina terlebih dahulu. Setelah berzina hamil, barulah sang wali wanita mengatakan gratis pun tak ada yang masalah, yang penting segera kau nikahi dia. Allahu Akbar. Musibah jadinya. Wa dzalika liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal demikian sesuai dengan sabda Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, min yumnil mar'ati, daripada keberkahan seorang wanita, tashilu amriha, ketika dimudahkan, jika ada yang ingin menikah dengannya dimudahkan, jangan dipersulit. Sebagian orang semua harus ada, mana perangkat-perangkat pernikahan, mana jarumnya, karena tak ada jarum batal pernikahannya.
mana jarum, mana paku, semua harus ada. Mana obat nyamuknya ini? Subhanallah. Hal ini bertentangan dengan prinsip Islam. Bermudah. Nabi pernah menikahkan seorang perempuan dengan laki-laki dengan mahar mengajarkan perempuan tersebut surat tertentu daripada Quran. Mahar yang begitu mudah. Kata Nabi, zawwajtukaha bima ma'aka minal Quran. Kunikahkan engkau dengannya, ya, dengan mahar apa yang ada bersamamu daripada hafalan Quran. Ajarkan dia. Ya, kata Nabi kepada laki-laki ini, iltamis walau khataman min hadid. Pergilah dahulu kau cari yang dapat dijadikan sebagai mahar walau satu bentuk cincin daripada besi. Subhanallah. Ini mahar di zaman Nabi yang mulia SAW. Ya. Dipermudah urusannya, namun demikian, dan walaupun demikian, hendaklah seorang laki-laki berikan kemuliaan kepada keluarga wanita. Andai kata kau memiliki kelapangan rezeki, mengapa kau pelit? Uang bermiliar-miliar, kasih mahar cuma 1 juta, kasih mahar cuma 2 juta, sesuaikan keadaan. Muliakan mereka. Tapi apabila dia baik agamanya, tak memiliki uang, tak memiliki harta yang banyak, jangan ditolak dengan sebab harta. Subhanallah. Wa yu'ayyiduhu qawlu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan hal ini diperkuat dengan perkataan Umar bin Khattab, ala la tughlu suduqan nisa, wahai manusia, jangan kalian terlampau tinggi menerapkan standar mahar bagi wanita-wanita. Fa innahu law kana makramatan fid dunya, sekiranya mahar itulah kemuliaan di dunia ini, au taqwan indallah, sekiranya itulah dia standar takwa di sisi Allah, mahar yang banyak itulah standar takwa, kana aulakum bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, pastilah yang paling layak, ya, memberikan mahar yang banyak adalah Nabi SAW, karena beliau yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala, paling mulia di dunia ini. Tapi lihatlah bagaimana Nabi menikah. Ma asdaqan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala imra'atin min nisa'ihi wa la asdaqat imra'atun min banatihi aktsara min 12 uqiyah. Tidak pernah Nabi yang mulia SAW memberikan mahar kepada istri-istrinya, tidak pula putri-putrinya, lebih banyak daripada 12 uqiyah saja, mata uang perak. Wa innar rajula la yughla bi sadaqati imra'atihi hatta yakuna laha adawah. Kadang-kadang seorang itu yang menjadi benci kepada istrinya disebabkan karena besarnya mahar yang diwajibkan oleh walinya. Sebagian negeri, sebagian tempat, karena tak punya uang cash, hutang. Ya, berapa maharnya? 100 juta. Saya tak punya uang, Pak. 50 juta saya punya. Nah, 50 juta. Sekarang, yang 50 juta lagi kau bayar nanti cicil. Subhanallah. Akhirnya dia merasa benci kepada sang istri setelah dia nikah. Dia mencari segala macam jalan bagaimana supaya mahar ini gugur. Subhanallah. Bahkan bagaimana supaya sang istri mengembalikan maharnya. Dia siksa sang istri sehingga akhirnya istri minta khulu, minta cerai, minta dijatuhkan cerai. Dia wajibkan sang istri mengembalikan hartanya, akhirnya kembali harta kepadanya. Subhanallah. Inilah dampak daripada kezaliman. Wali-wali meninggikan mahar. Subhanallah. Hatta yakuna laha adawah fi nafsi, sehingga akhirnya sang laki-laki merasa, ya, tak nyaman, memusuhi keluarga istrinya, memusuhi istrinya karena besarnya mahar. Wallahul musta'an. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, ya. An ya'khudha ra'ya ibnatihi fi dzalik. Hendaklah dia terlebih dahulu wali, ya, bermusyawarat, bertukar pikiran dengan putrinya. Jangan dia nikahkan putrinya dengan paksa kepada laki-laki dia mau, bermusyawarat dengan dia, ajak dia. Wa ya'tham in arghamaha, bahkan dia berdosa jika dia paksa sang anak menikah dengan laki-laki yang dia pilih, yang dipilih oleh sang wali. Berdosa. Di hadis Aisyah radhiyallahu anha annahu, ya, karena terdapat satu hadis riwayat daripada ibunda Aisyah radhiyallahu tabaraka anha, bahwasanya hadis ini hadis sahih, ya, diriwayatkan oleh Imam Nasa'i dan Ibnu Majah, Abdul Razak dalam musnadnya, Imam Ahmad dan lain-lainnya, banyak. Dakhalat 'alaiha fatatun, kata ibunda Aisyah, suatu saat datanglah seorang putri ke rumah ibunda Aisyah, di sana ada Rasulullah. Faqalat, dia mengadu kepada Rasulullah, inna abi
Zawwajani ibna akhihi. Sesungguhnya ayahku telah memaksaku untuk menikah dengan anak pamannya. Liyarfa abi khasisatahu. Untuk mengangkat dirinya, untuk mengangkat martabatnya. Ya, dia paksa aku untuk menikahi anak pamannya. Wa ana karihatun, aku tak suka. Subhanallah. Qalat, berkata ibunda Aisyah, ijlisi, tunggulah di sini hatta ya'tiya Rasulullah SAW. Jadi pertama dia mengadu kepada ibunda Aisyah bahwa dia dinikahkan paksa oleh sang ayah kepada keponakan sang ayah. Maka dia berkata kepada ibunda Aisyah, dia dipaksa. Kata ibunda, kau tunggu di sini sampai datang Rasulullah SAW. Faja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka datanglah Rasulullah SAW. Fa akhbarathu, dia beritahukan apa yang terjadi dengan dirinya. Fa arsala ila abiha, maka Rasulullah panggil ayahnya. Rasulullah kirim utusan untuk memanggil ayahnya, ayah wanita tersebut. Fada'ahu faja'ala al-amra ilaiha, maka dipanggil sang ayah. Rasulullah katakan, pernikahan ini tidak benar. Serahkan urusan kepada anak putrimu ini. Jika dia mau batalkan, batalkan. Faqalat, maka berkatalah sang putri, ya Rasulullah, qad ajaztu ma sana'a bi, aku sebenarnya telah membolehkan apa diperbuat ayahku. Walakin aradtu an u'lima, tapi aku ingin memberitahukan, allin nisa'i minal amri syai'un, bahwa sang wanita itu punya hak menentukan pasangan hidupnya. Subhanallah. Maka ini harus dipahami sang wali, jangan pernah maksa menikahkan wanita seorang yang tidak dia sukai, tidak dia ridhai. Subhanallah. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian tema yang kita dapat sajikan pada kesempatan siang yang penuh keberkahan ini. Insyaallah tabaraka taala kita akan lanjutkan di kesempatan yang akan datang. Mohon maaf atas segala macam bentuk kekhilafan. Kita padakan sampai di sini. Insyaallah tabaraka taala tema lanjutannya kita akan bahas di kesempatan akan datang. Dan saat ini kita akan berupaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk kepada kita. Pertanyaan yang pertama, Ustadz, apa hukumnya mengajukan syarat ketika nikah? Misalkan si calon wanita mensyaratkan ke calon pasangannya untuk tidak mengikuti tempat kerja yang kurang disukai oleh wanita tersebut. Bagaimana persyaratan dalam pernikahan? Ya, andai kata syarat tersebut tidak menyelisih kitabullah dan sunnah Rasulullah, maka tak mengapa untuk disetujui andai kata dia mau. Ya, kata Nabi, al-muslimuna ala syurutihim, orang-orang Islam itu terikat dengan perjanjian yang dia telah buat, kesepakatan yang telah dia bangun. Jika sang istri, calon istrinya mengatakan, saya mau menerima fulan, anta ya fulan, saya mau menerima pinanganmu, tapi dengan ketentuan saya tidak mau kau bawa pergi dari pulau ini, dari Batam, saya tak ingin pindah ke Jakarta, ya, kau pikirkanlah baik-baik. Ya, siap, saya terima, penuhi syaratnya. Ya, tak masalah. Saya siap menjadi istrimu, tapi saya syaratkan bahwa saya punya orang tua, tak ada yang dapat cocok sesuai hidup bersamanya kecuali saya. Maka saya syaratkan engkau terima saya, tapi orang tua saya bersama saya. Ya, kata laki-laki, ya saya siap menerima syarat tersebut, tak ada masalah. Ya, begitulah seterusnya. Ya, bagaimana jika sang wanita mensyaratkan, engkau boleh saya terima pinanganmu, saya mau menikah dengan syarat engkau tidak mempoligami saya. Ini perkara persisikan di kalangan ulama, jika sang wanita mensyaratkan jangan sampai dia dipoligami. Apakah ini syarat sah? Sebagian mengatakan ini syarat batil, menyelisih Quran, menyelisih sunnah. Sebagian mengatakan tak mengapa jika sang suami rela, maka dia terikat dengan syarat tersebut. Jika dia katakan ya, maka tak boleh dia berpoligami. Ya, ini menurut pendapat kedua daripada pendapat para ulama. Subhanallah. Tapi apabila syaratnya jelas-jelas kebatilannya, ya, maka tak boleh diikuti jika itu syarat-syarat yang batil. Ya.
Ustadz, sahkah pernikahan dari seorang calon wanita yang mensyaratkan kepada sang laki-laki untuk menceraikan istri pertamanya? Allahu Akbar. Bagaimana hukumnya? Ya, jadi saya berikan gambaran. Ada seorang laki-laki ingin menikahi wanita, sementara dia telah punya istri. Maka berkata sang wanita, saya siap menerima ya lamaranmu, pernikahan denganmu, tapi kau ceraikan istrimu yang pertama. Ya, ini adalah syarat yang batil. Ya, ini menunjukkan perempuan itu tidak baik karakternya, tak mau berbagi. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan dalam sabda beliau, "Wala tatlubul mar'atu talaqa ukhtiha litakfa'a ma fi ina'iha." Janganlah seorang perempuan menuntut agar sang suami menceraikan ya salah satu istrinya agar melungkupkan kualinya. Subhanallah. Ini perkataan Nabi SAW. Sebagian wanita ya karena harta dia takut berbagi. Ketika suami mau menikah lagi dia katakan, tidak, ini harta kita cari. Sekarang kau menikah setelah kau berhasil. Ya, saya tak mau, saya tak setuju. Ya. Kemudian dia minta agar laki-laki ini untuk menceraikan istri keduanya contohnya, dan semacamnya. Ini semuanya tak benar. Syarat yang batil. Ya. Alangkah naifnya ketika seorang laki-laki menceraikan salah satu wanitanya, istrinya, gara-gara permintaan istri yang lain atau calon istrinya. Sungguh laki-laki yang memalukan, yang tak memiliki yakni kejantanan yang sempurna di bawah yakni pengaruh sang istri dan semacamnya. Subhanallah, tak layak menikah laki-laki semacam ini. Allah musta'an. Ustaz, apa yang maksud dengan nikah tahlil? Nikah tahlil adalah nikah yang terjadi disebabkan karena sang suami yang telah menjatuhkan talak 3 kepada istrinya ingin kembali kepada sang istri. Maka dia katakan kepada istrinya ini atau kepada laki-laki lain, kau nikahilah wanita ini. Setelah kau nikahi, tolong kau ceraikan dia agar saya kembali untuk menikahinya. Ini namanya nikah tahlil. Ya, misalnya seorang laki-laki sudah talak 1, talak 2, atau langsung talak 3. Dan ulama sebagian mensahkan talak 3. Setelah jatuh talak 3, dia menyesal. Sementara jalan telah tertutup, tak mungkin dia dapat kembali bersama sang istri yang telah dijatuhkan talak 3. Karena setelah dia menyesal, maka dia perintahkan seorang laki-laki yang dia bayar agar mau menikahi sang istri. Sebagian mengatakan akad saja, setelah akad kau ceraikan dia. Subhanallah. Sebagian mengatakan tak masalah, kau nikah, kau campuri, setelah kau campuri dia supaya sah, kau ceraikan dia. Akhirnya laki-laki ini pun menceraikan sang wanita. Maka pernikahan ini tujuannya adalah untuk menghalalkan suami yang pertama untuk menikah kembali setelah jatuhnya talak 3. Ini namanya nikah tahlil yang dilaknat oleh agama Islam, yang dilaknat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, ada pertanyaan berikutnya yang intinya ya, dia seorang wanita kelahiran tahun 1982 dan belum menikah. Kemudian ada seorang laki-laki yang diketahui telah mengenal kajian sunnah yang sering dia lihat ya di masjid. Ya. Perempuan ini tertarik dengan laki-laki tersebut. Ya. Tapi kelahirannya jauh berbeda umurnya. Dia kelahiran tahun 82, sementara laki-laki ini kelahiran tahun 91. Ya. Dan laki-laki ini mau menikahi perempuan tersebut yang lebih tua daripadanya berapa tahun. Ya. Tapi kakak perempuan ini menolak karena jauhnya jarak antara dia dan laki-laki tersebut. Ya. Maka bagaimana dalam perkara ini? Perbedaan umur tak masalah. Lihatlah jauhnya umur antara Rasulullah dengan Ibunda Khadijah, tak ada masalah. Ya, yang penting dia mau, sama-sama mau, tak ada masalah. Dan tidak ada dalam syarat itu harus umurnya sama, harus umurnya 20 tahun di bawah, 30 tahun, 10 tahun, tak ada. Sama-sama itu enggak ada masalah. Wallahu taala alam. Apakah pernikahan sudah sah ketika penghulu mengucapkan percobaan di awal pada ijab kabul yang dilakukan antara wali pengantin pria? Ya, yang namanya percobaan ya percobaan. Mereka tidak niatkan itu benar-benar. Innamal a'malu binniyat. Kadang-kadang, subhanallah,
Ya, menjadi berat akad pernikahan ijab kabul, harus dites sekali, dites 2 kali. Sebelum sah, sebagian mengatakan ini kita tes dulu ya, kita coba dulu ya. Niatnya mencoba, subhanallah. Ya. Innamal amalu binniyat, maka dia percobaan. Nanti setelah matang baru ya benar-benar ketika itu wali mengatakan sah. Dan biasanya percobaan wali tak katakan sah, percobaan hanyalah ijab kabul. Karena sah itu pernikahan ketika memang afwan bukan wali, ketika saksi mengatakan sah. Ya. Andai kata saksi mengatakan tak sah, maka tak salah dia. Ya, Allah tabaraka taala alam. Walaupun ada dalam satu hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan salatun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun. Ada 3 perkara yang tak bisa main-main. Yang sungguh-sungguh jadi, yang bergurau pun jadi. Di antara adalah nikah, pernikahan. Ya. Apakah standar sang wali menerapkan mahar untuk calon anak, untuk calon daripada menantunya? Ya. Adapun perkara mahar dikembalikan kepada uruf yang berbeda-beda antara satu uruf dengan uruf lainnya. Kebiasaan standar yang menjadi kebiasaan suatu tempat yang berbeda-beda. Selama tidak memberatkan, tidak menyelisih agama, tak mengapa dituruti. Ketika dia menyelisih kebiasaan, karena menyelisih konsep agama, misalnya sebagian tempat kebiasaannya 100 juta, ini menyusahkan orang, akhirnya banyak orang tak menikah. Akhirnya banyak orang berzina, ini menyelisih agama, maka jangan diikuti. Tapi diikuti standar yang wajar. Standar yang wajar diikuti, ya. Yang berbeda antara sebagian tempat dengan tempat yang lain berbeda-beda. Ikuti standar yang wajar. Apakah berdosa orang tua yang melarang putrinya menikah dengan seorang laki-laki yang baik agamanya, ya? Satu agama, satu manhaj. Ya, tentunya hal ini yang namanya orang tua, hukum asalnya orang tua tak ingin anaknya itu celaka, tak ingin anaknya itu musibah, petaka, miskin. Tak. Oleh karena itulah, kewajiban ketika orang tua belum menerima calon suami atau calon istri, hendaklah bernegosiasi dengan dia, bermusyawarah dengannya, bertukar pikiran dengannya. Ya. Ya, jangan cepat-cepat mengambil keputusan orang tuaku tak menerima, udahlah kami kawin lari, kami kawin tanpa seizin sang wali. Laki-laki ini baik, agamanya baik, saya terima walaupun orang tua tidak. Jangan demikian. Pernikahan ini perkara besar. Perkara yang menggabungkan 2 keluarga. Jangan kau menikah tanpa izin ayahmu. Bernegosiasi dengannya, bertukar pikiran dengannya, rayulah dia, berbicara dengan baik-baik dan seterusnya. Ya. Demikian kajian kita pada kesempatan kali ini. Ada beberapa soal yang belum sempat kita jawab. InsyaAllah kita akan upayakan menjawab di kesempatan yang akan datang. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita mohon ampun. Astaghfirullah li wa lakum wa atubu ilaih. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.